Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keluaran pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7 saya akan bacakan. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir merupakan lambang dari pembebasan kita semua dari perbudakan dosa. Dan sebagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, supaya bangsa Israel menjadi umat Allah, diangkat menjadi umat Allah di ayat yang ke-6, dan Allah menjadi Allah bangsa Israel, demikian juga kita. Allah membebaskan kita dari perbudakan dosa, supaya Allah mengangkat kita menjadi umat-umat Allah, dan supaya Allah menjadi Allah kita semua. Dan ketika kita menjadi umat Allah, kita adalah orang-orang yang merdeka. Sebagaimana ayat yang ke-6 katakan, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Membebaskan, kata bebas berarti memerdekakan, membuat orang lain bebas, membuat orang merdeka. Itulah keadaan kita sekarang. Membebaskan kita dari perbudakan dosa, membuat kita bebas, merdeka, supaya kita jangan lagi diperhamba atau jadi budak dosa, jadi maunya melakukan dosa terus. Nah, ini kita dibebaskan dari keinginan-keinginan melakukan dosa ini. Maka dari itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dan 16 katakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita perhatikan bahwa surat Petrus kepada para perantau, orang-orang Kristen yang merantau, di situ dikatakan bahwa supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jangan sampai orang-orang tersebut, dan ini juga dituliskan supaya kita dengar, supaya kita baca, kita alami, kita tahu bahwa kita pun jangan sampai kita terikat lagi gitu. Supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Jangan sampai kita terikat lagi ke dalam perbudakan dosa. Nah, tetapi hiduplah sebagai orang merdeka. Dan kata merdeka di sini bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya, jadi boleh melakukan dosa. Tidak boleh. Pagarnya sudah ditetapkan di sini bahwa jangan lagi terlibat di dalam keinginan-keinginan daging. Mari kita jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Jadi merdeka di sini, merdeka dari perbuatan dosa, jangan sampai lagi melakukan perbuatan dosa. Maka dari itu, di ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Tidak melakukan dosa berarti melakukan apa yang Allah katakan. Disinilah kita menjadi orang-orang merdeka. Kita menjauhi daging, berhenti dari perbudakan dosa, menjadi hamba Allah. Puji Tuhan, mari sama-sama kita hidup sebagai hamba Allah. Kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau membebaskan kami supaya kami menjadi umat-Mu. Engkau menjadi Allah kami. Untuk itu Tuhan, firman-Mu katakan supaya kami jangan lagi kembali ke dalam perbudakan dosa, menjauhi keinginan daging, dan hidup sebagai hamba Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus tolong kami semua, mampukan kami semua, supaya kami sebagai orang-orang merdeka
menjauhi kembali perbuatan-perbuatan yang membuat kami kembali ke perbudakan. Tuhan tolong, Roh Kudus mampukan, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan Tuhan, baik profesional maupun wirausaha, maupun yang sekolah, kuliah, Tuhan tolong kami semua. Beri hikmat kepada kami semua. Urapi setiap kami ya Tuhan. Urapi apa yang kami tekuni. Dalam mengerjakan apa yang kami tekuni, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dalam beraktivitas ini juga Tuhan beri perlindungan. Jaga setiap kami Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit mara bahaya. Jauhkan dari virus, bakteri, apapun Tuhan yang tidak kami inginkan. Jauhkan juga dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Kami beraktivitas dalam keadaan baik dan sehat. Dan terus Tuhan dalam penjagaan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.